Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk pisangnya, saya menggunakan pisang kepok atau pisang nipah. Pastikan pisang yang kita gunakan udah mulai matang ya teman-teman, atau mulai agak lembut. Nah, kemudian untuk banyaknya kita bisa gunakan sebanyak 2 kg, atau kalau pakai sisir itu dia sekitar 1 sisir setengah ya. Nah, ini kalau dihitung jumlahnya ada sekitar 20 pisang. Kita kupas semuanya. Kemudian bagian ujung yang hitam-hitam boleh kita buang. Oke, semua pisangnya udah kita kupas. Kemudian kita sisihkan dulu. Dan saya ambil satu alas talenan. Nah, ini kita ambil satu pisang. Kemudian kita gunakan lagi satu talenan. Nah, ini saya gunakan talenan besar ya. Kalau kamu punya talenan kecil boleh gunakan. Nah, ini kita gapit pisangnya atau kita tekan seperti ini. Kita penyetkan. Nah, jadi dia menjadi pipih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini semua pisangnya sama. Makanya ini namanya tuh pisang gapit karena ini kita jepit atau kita gapit menggunakan talenan. Kalau nggak punya talenan bisa menggunakan piring atau menggunakan nampan. Nah, ini kita gapit semuanya ya teman-teman sampai dia berbentuk pipih seperti ini. Oke, semua pisangnya udah selesai. Kita gapit. Kemudian kita akan lanjut ke proses memasak. Nah, untuk memasak pisang saya gunakan teflon, kemudian kita tambahkan margarin. Boleh merek apa aja ya, juga boleh pakai mentega. Nah, ini kita cairkan dulu margarinnya. Dan harus rata ya teman-teman, di bagian samping-samping teflonnya juga harus terkena margarin. Nah, ini karena teflonnya itu anti lengket, jadi nanti margarinnya itu bisa jadi menumpuk di satu sisi. Makanya kita harus oleskan seperti ini secara merata. Oke, kalau margarinnya udah mulai panas, kita langsung simpan tadi pisang gapit sambil kita oles-oles seperti ini ya. Jadi pastikan semua bagian bawah pisang gapit itu terkena dengan mentega atau margarin yang udah kita lelehkan. Saat proses ini pastikan apinya nggak terlalu besar, jadi kita gunakan api kecil. Kemudian bagian atas pisangnya kita olesi lagi dengan margarin. Apinya tetap kita kecilkan, jadi ini pisangnya kita grill ya teman-teman. Kemudian kita tutup agar nanti uapnya benar-benar berkumpul ke dalam dan bagian dalam pisangnya itu bagian tengahnya benar-benar matang. Nah, ini udah berapa menit, kita buka tutupnya. Kemudian kita akan lihat bagian bawahnya. Nah, jika udah kecoklatan seperti ini, menandakan bagian bawah atau setengah bagian bawah tuh udah mulai matang ya teman-teman. Ini Masya Allah aromanya harum banget, jadi aroma pisang bercampur dengan aroma margarin ini harum sekali. Saya gunakan margarin yang merek Palmia Royal, jadi dia ada campuran butternya. Jadi semakin harum ya teman-teman. Nah, ini kita balik. Kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Nah, ini udah mulai lembut ya bagian atasnya. Kemudian tidak lupa kita tambah lagi margarin di bagian sisi-sisinya agar nanti benar-benar matang sempurna bagian bawahnya. Nah, jika udah kita kasih margarin, kita oles-oles, kemudian kita tutup kembali beberapa menit. Ini nggak usah terlalu lama agar dia nggak sampai benar-benar gosong bagian bawahnya. Nah, ini kita buka lagi, udah beberapa menit ya. Ini sebentar aja sih kita menggrilnya. Nah, ini udah kecoklatan bagian bawahnya. Jadi atas bawahnya udah matang, bagian tengahnya juga matang karena tadi kita tutup ya. Jadi uapnya itu benar-benar menggumpul ke dalam dan mematangkan bagian tengah pisang. Oke, jika udah seperti ini boleh kita angkat. Kemudian kita sediakan satu alas talenan. Nah, di sini saya menggunakan gula merah. Ini satu kepingnya beratnya kurang lebih 35 gram. Saya gunakan 5 keping. Jadi ini sekitar 170 sampai 180 gram ya teman-teman. Nah, gula merah ini kita iris tipis-tipis seperti ini. Oke, udah selesai gula merahnya saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita sediakan satu mangkok. Nah, di sini saya menggunakan tepung maizena atau tepung jagung sebanyak 1 sendok makan. Kemudian saya tambahkan air, ini kurang lebih sebanyak 100 ml. Nah, kita aduk. Jadi kita larutkan dulu tepung maizenanya. Kalau nggak punya tepung maizena juga bisa gunakan tepung beras ya teman-teman. Nah, jika udah cair seperti ini, udah larut. Sekarang kita akan lanjut memasak. Gunakan teflon, kemudian kita masukkan tadi gula merah yang udah kita potong-potong atau kita iris-iris kecil seperti ini. Jika kamu nggak suka terlalu manis, kamu bisa kurangi ya penggunaan gula merahnya. Cukup gunakan 150 gram aja. Kemudian ini saya tambahkan air. Nah, air ini kita bisa tambahkan 150 sampai 200 ml. Kita masak dulu gula merahnya sampai semua kepingan atau potongannya tadi itu larut ke dalam air. Nah, jika udah mulai larut dan udah mulai mendidih seperti ini,
Kita tambahkan santan kental. Ini santan kentalnya sebanyak 400 ml. Ini benar-benar santan yang tanpa campuran air sama sekali. Jadi dijamin ini rasanya gurih banget. Nah, ini kita aduk, kita ratakan dengan gula merah tadi ya. Nah, jika dia mulai mendidih seperti ini, selanjutnya kita akan tambahkan tadi larutan dari tepung maizena. Nah, ini langsung kita masukin ya. Ini kita masukinnya saat santannya udah mulai mendidih atau santan gula merahnya udah mulai mendidih. Apinya kita kecilin aja. Kemudian kita aduk rata ya teman-teman. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi dia semakin mengental ketika kita tambahkan larutan dari tepung maizena. Nah, jika udah kental seperti ini udah matang santannya, gula merahnya juga udah cair. Kemudian kita matikan api kompornya. Dan kita akan salin ke dalam wadah ya teman-teman. Ini boleh kita dinginkan dulu. Cincah kuah gula merah santannya. Kemudian ini tadi pisang yang udah kita bakar atau kita grill dengan teflon, pisang gapitnya. Selanjutnya kita bisa gunakan 2 mika atau kalau nggak punya stok mika bisa gunakan mangkok. Kalau pakai mika ini agar lebih mudah untuk menyimpannya di lemari es atau di kulkas. Jadi nanti enak saat dimakan. Kemudian ini kita potong-potong tadi pisang gapitnya. Kalau mau utuh juga boleh, cuma nanti ketika memakannya lebih rumit ya, karena harus kita potong-potong dengan sendok. Nah, kalau seperti ini jadi dia lebih mudah nanti saat kita makan. Nah, satu buah pisang bisa kita potong menjadi 5 bagian dan satu mika ini kita menggunakan 6 buah pisang ya. Kita sama ratakan. Oke, seperti ini. Langsung kita ambil tadi kuah kincanya. Ini kuah santan gula merah. Ini benar-benar enak teman-teman untuk kuahnya ini. Jadi rasanya tuh manis dan gurih. Kita taburi atau kita tuang secara merata ke setiap bagian pisangnya. Nah, karena ini dia kental dan rasanya manis, jadi kita nggak sampai semua pisangnya itu terendam ya. Jadi ini tuh seperti saus. Kalau misalnya kita bikin salad kan biasa ada saus saladnya. Nah, ini saus dari pisang gapitnya. Nah, kita bisa gunakan 2,5 sendok sayur. Nah, yang penting setiap bagian dari pisangnya itu terkena walaupun hanya setetes dari sausnya. Sama untuk yang mika sebelahnya juga. Jadi sebenarnya pisang gapit ini teman-teman sangat dicari ketika bulan puasa karena ini rasanya manis gurih dan ini enak banget. Jadi ini makanan khas Kalimantan atau kudapan khas Kalimantan. Nah, jika udah rata seperti ini, kita akan tambahkan keju, parutan keju. Jadi ini makin lezat ya teman-teman. Jadi dia tuh ada rasa gurih, manis dan ada sedikit rasa asin keju. Kita taburi secara merata. Jadi menu pisang gapit ini selain bisa untuk konsumsi keluarga, juga bisa untuk jadi ide jualan ya di saat bulan puasa. Nah, ini tinggal kamu simpan di lemari es, kemudian kamu bisa makan sewaktu-waktu. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa cobain di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.